Welcome, gua Fadli di channel Saluran IT. Kali ini kita akan membahas tentang prediction churn dari perusahaan Lloyds Bank. Disclaimer dulu sebelum lanjut, gua di sini bukanlah seorang expert data science, bukan sama sekali. Gua masih pemula, gua masih banyak belajar, gua masih harus banyak belajar. Dan salah satu gue selalu motivasi karena ini adalah passion gua. Gua tertarik di bidang data ini. Jadi kalau misalkan kalian punya metode yang efektif atau cara gua mungkin salah di mata lu komen aja, oke? Kita sama-sama belajar. Nanti akan gue evaluasi lagi, oke? Lanjut. Sini kita buka notebooknya. Gue udah buat sebelumnya. Ini di Jupyter Notebook ya. Kita namakan Lloyds Bank. Kemudian ini ada import library seperti biasa. Import library itu ada 4 ya. Yang fundamentalnya ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Siebel. Di sini gua menggunakan file Excel bukan CSV. Yang mana file Excel itu ada 5 slide, dan di sini gua gabungin 5 slide itu jadilah seperti ini. Oke. Ada kolom customer ID, age, umur, gender, marital status, income level, transaction ID, transaction date, month spend, product kategori, transaction ID, transaction date, dan masih banyak lagi sampai ke churn status. Bisa kalian lihat sendiri. Lanjut, di sini total ada 15 fitur di dalam dataset tersebut, dan bermacam-macam ya. Ada integer, ada objek, ada datetime, ada float, dan ya sangat bervariasi untuk tipe datanya. Dan itu menjadi tantangan bagi kita untuk yang sebagai pemula ya, karena banyak banget tipe datanya yang bervariasi ini. Otomatis nanti akan panjang di pre-processingnya. Kemudian kita lihat di mana di slide-nya data statistik. Di sini kita lihat customer ID berjumlah ada 5.204. Kemudian untuk jumlahnya itu ada 995 yang unik ya. Berarti total keseluruhan customer ID di sini tuh yang tanpa yang uniknya ada 995. Kemudian umur bisa dilihat di sini, rata-rata umur adalah 43 tahun. Kemudian umur yang paling muda adalah 18 dan yang paling tua ada 69. Standar deviasinya ada 15. Kemudian transaction ID, ada transaction date, ada month spend. Month spend di sini kita lihat di angka paling kecil tuh di 5,1, 5,18 lah. Kemudian maksimal di 499.700. Oke, lanjut. Di sini gue buat interpretasinya atau insight-nya ya. Jadi di sini data sini bersih dari 5.204 data dengan jumlah total 995 pelanggan. Data tahu usia pelanggan dapat 3 tahun dengan rentang usia antara 18 sampai 69 tahun. Rata-rata pengeluaran pelanggan atau amount spend sekitar 254 dengan nilai minimum 5,18 dan nilai maksimum 49,7. Ini dolar ya, harusnya dolar sih atau euro, bukan rupiah. Di sini menunjukkan variasi yang cukup besar. Frekuensi login pelanggan tercatat rata-rata 26 kali dengan rentang antara 1 hingga 49 kali dalam hal churn. Sekitar 20,6% pelanggan mengalami churn, sementara 79,4% masih berlanjut. Sehingga data tersebut diklasifikasi sebagai ketidakseimbangan. Jumlah tidak seimbang nih antara churn dan tidak churn, oke? Aktivasi transaksi tercatat sepanjang tahun 2022. Sementara login terakhir terjadi hingga Juli 2023 yang menunjukkan adanya data aktivitas setelah periode transaksi tersebut. Lanjut, di sini kita menghapus kolom fitur-fitur ID ya, karena itu memang nggak penting bukan nggak penting sih. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat model machine learning, ini harus dihapus karena sifatnya unik, itu dapat mengganggu komputasi dari model machine learning ya. Kemudian kita lihat di sini adakah yang nol atau tidak, dan tidak ada yang nol, semua aman. Nah, di sini adalah exploratory data analysis. Yang pertama ini ada distribution gender. Bisa dilihat di sini jumlah perempuan atau female itu lebih banyak dibanding laki-laki atau male yang dapat
dapat kita simpulkan bahwa bank itu harus mempunyai kebijakan yang dapat mempertahankan jumlah wanita. Jadi ada punya kebijakan yang wanita suka nih supaya bertahan mereka, dan juga harus mempunyai eh, solusi atau kebijakan baru supaya meningkatkan populer atau angka laki-lakinya. Jadi gimana nih caranya supaya banyak laki-laki tertarik untuk apa namanya berlangganan di Liops Bank ini itu. Kemudian lanjut di sini ada distribution umur, bisa dilihat paling banyak itu paling tinggi ya itu di rentang 20 tahun itu paling banyak, dan juga 50 sampai 70 sebenarnya merata ya, sedikit merata, nggak terlalu jomplang banget di sini. Jadi mungkin untuk yang tua bank bisa apa yang namanya kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan lah untuk yang orang tua. Untuk yang muda mungkin kalau karena saya masih muda ya, better sih kalau menurut saya kalau untuk menarik pelanggan yang masih muda itu kita harus aktif di mobile atau di apa namanya digitalisasi. Karena biasanya kalau orang muda itu males untuk pergi ke bank dan lebih milih untuk ya dari rumah aja gitu, dari HP-an gitu bisa. Kemudian lanjut di sini gue mencoba untuk melabeling umur ya. Jadi ada umur yang muda, pekerja, dan yang tua. Untuk yang muda itu dari 18 sampai 29 tahun. Kemudian dari yang bekerja itu 30 sampai 40 tahun. Sebenarnya oh, ini objektif ya. Kalian bisa mengubahnya. Gak harus begini. Kalian bisa mengubahnya. Terus yang terakhir selebihnya itu ada older atau yang tua. Nah, jika kita labeling seperti ini, maka bisa dilihat itu jumlah orang tua atau angka di visualisasi ini, orang tua itu lebih banyak dibanding yang muda dan yang para pekerja. Jadi mungkin kebijakan di tepat nih bank ini untuk menarik konsumen atau pelanggan di kalangan orang tua. Tapi perlu diingat dalam visualisasi ini, dalam tabel ini, histogram ini bisa dilihat untuk untuk angka yang masih muda, umur masih muda dan para pekerja itu masih sedikit. Jadi bisa kita katakan bank ini harus mencari solusi nih, gimana caranya supaya angka para pemuda dan para pekerja ini bisa naik nih. Jadi harus cari solusi supaya nih bikin tertarik bank para pekerja untuk berlangganan di bank Lihat Sedang ini. Oke, lanjut. Nah di sini gue menghubungkan antara umur dengan pendapatan. Oke, bisa dilihat yang pertama di sini ada yang umur yang orang-orang tua. Sebenarnya sih hampir merata ya untuk tingkatan income level yang low 31,5%, yang medium 36,6%, dan yang high itu 31,8%. Jadi sebenarnya rata, cuman kalau bisa dilihat dari ini angka income level yang medium tuh lebih tinggi dibanding low dan high untuk para orang tua. Mungkin karena kenapa angka high ini lebih kecil ya, ya karena memang udah tidak bekerja, ya fokus untuk apa hari-hari tua aja gitu. Kemudian yang muda nih, yang muda ini di angka medium 28,1%, untuk yang low itu 36,6%, dan yang high itu 35,2%. Jadi ada dua nih yang tinggi nih di low nih. Di yang muda itu ada di low dan high. Kemungkinan kalau low itu mereka baru merintis. Kenapa banyak ya? Karena mereka baru merintis. Jadi ya keuangan belum stabil, makanya dikategorikan low. Kemudian untuk yang high itu bisa dibilang karena mereka udah produktif nih, udah punya pekerjaan tetap, udah bisa apa namanya banyak side job juga, makanya bisa high. Kategori high-nya lebih tinggi dibanding medium. Kemudian untuk para pekerja bisa dilihat di sini, angka medium itu paling tinggi dibanding low dan high. Mungkin memang para pekerja ini kan sudah apa namanya sudah matang lah, dan juga punya apa tanggungan-tanggungan segala macam, makanya dia di medium di 37,1%. Lanjut di sini ada tabel marital status.
ada 4 kategori, ada single, married, dan widow dan divorce. Nah, bisa dilihat di sini untuk widow, janda dan divorce itu di angka yang tinggi nih. Sebenarnya sih nggak terlalu beda jauh ya. 1.200 sampai 1.400 itu tidak begitu jauh. Cuman mungkin bank bisa memberikan kebijakan atau solusi atau hal yang menarik para kategori single dan merit untuk berlangganan di Leods Bank ini. Jadi harus punya nih tetap. Jangan sampai nggak punya solusi atau hal yang menarik para single dan merit tadi. Kemudian di sini gue nyoba menggabungkan atau mengkonek antara fitur marital status dan income level. Bisa dilihat untuk single itu lebih ke cenderung high dan medium ya. Itu low-nya termasuk rendah, bukan rendah ya, maksudnya di, lebih rendah dibanding kategori high dan medium. Jadi kalau kita lihat mungkin ya kenapa single lebih tinggi karena mungkin mereka udah tidak ada tanggungan, makanya bisa high dan medium. Kemudian untuk merit ini hampir rata ya, medium, high dan low-nya tuh merata. Di medium 34,2%, di high 32,7%, dan di low-nya itu 33,0%. Hampir merata kalau untuk merit, mungkin ya karena keuangan udah stabil nih. Bisa juga apa namanya? Cara apa namanya? Pria dan wanita itu saling bekerja bisa jadi merata. Untuk widow itu justru widow medium ya, widow medium, janda medium yang diangkat tuh, cuman ya nggak terlalu tinggi juga. Kemudian untuk divorce itu di angka 36, ini paling rendah ya, di low-nya keuangannya paling rendah eh, di low dibanding high-nya jauh banget, nggak kecil banget sih, 29,9%. Lanjut di sini gue udah bikin tabel apa namanya income level, ada low, medium, dan high. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih, tipis-tipis semua, cuman memang di paling tinggi itu di angka medium. Nah, untuk coret statusnya nih, jadi distribusi CER menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan sekitar 80% atau di angka 4.000 tidak berstatus churn, sementara sekitar 20% pelanggan berstatus churn. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan masih loyal menggunakan layanan meskipun ada sebagian besar yang telah berhenti. Kondisi ini juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas dalam data, di mana jumlah pelanggan yang berhenti berlangganan jauh lebih kecil daripada tetap berlangganan. Gitu. Jadi ada imbalance data. Nah, ya kita lanjut lah. Kita lihat di sini salah satunya ada 4.132 dan yang churn itu 1.072. Kita lihat. Nah, di sini kita encoding ya. Encoding untuk gender ada male dan female. Untuk male itu kita beri angka 0 dan female itu di angka 1. Selanjutnya di sini ada marital status, kita encoding juga. Di sini kita pakai manual aja lah. Untuk single kita 0, married 1, widow 2, dan divorce itu 3. Lanjut. Sini ada income level. Untuk low kita kategorikan 0, medium kita kategorikan 1, dan high itu di kategori 2. Kemudian ada produk kategori. Produk kategori itu ada berapa ya? Ada electronic, books, clothing, groceries, dan ya dan sebagainya. Itu kita sama kayak tadi, dari 0 sampai 4. Lanjut itu ada interaksi tipe, ada feedback, ada komplain, dan ada lagi yang lain. Kita sama kayak tadi. Kemudian resolusi status sama, resolve, dan yang belum juga 1. Pokoknya 0 sama 1. Kita encoding semuanya. Service use reset juga sama. Lanjut. Nah, di sini karena model itu nggak bisa baca datam ya, kepada datam, maka kita ubah ke integer angka. Sini kita lihat, gua menggabungkan seluruh tipe data, apa namanya, transaction date, interaction date, dan last login date. Kemudian dikurang ke
fitur transaction dan last login date. Kemudian kita gabungkan di tab tersebut di sini jadinya. Jadi since transaction itu 644 hari, since interaction 640 hari, dan since last login 71 hari. Lanjut. Nah, di sini ada heat map korelasi fitur. Bisa dilihat di sini bahwa hampir semua fitur itu kita berkorelasi ya. Jadi sangat bervariasi. Jadi bisa lihat nih kalau bervariasi nih semakin tinggi korelasinya semakin merah ya. Cuman di sini biru semua. Tidak ada yang terlalu berkorelasi di sini. Kemudian kita modeling, kita training, kita split data terlebih dahulu biasa lah. Split data 0,2 dan 80%. Kemudian di sini kita pakai random forest dan XGBoost. Terus juga ada 4 matrix ya, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Saya lihat di sini tuh. Kalian lihat aja sendiri ya. Sendiri. Nah, jadi jika melihat hasil evaluasi random forest dan XGBoost memiliki performa yang sangat tinggi. Random forest pada data uji memiliki akurasi sekitar 98,6% dan dengan F1 score-nya itu 0,97. Sementara XGBoost sedikit lebih unggul dengan akurasi 99,3%. Dan skor F1-nya itu 0,98 dalam hal presisi, keduanya hampir sempurna. Sehingga model ini jarang salah menggambarkan orang yang berhenti berlangganan padahal sebenarnya tidak. Perbedaannya terletak pada recall, di mana XGBoost lebih baik 0,97 dibanding dengan 0,94 di random forest. Hal ini penting karena untuk kasus sure, kita sangat membutuhkan model yang dapat menangkap sebanyak mungkin pelanggan yang benar-benar ingin berhenti berlangganan. Oke, jadi gitu guys. Di sini juga kita lihat data uji dan data testingnya ya. Udah stabil sih, aman. Jadi kita interpretasinya kayak gini interpretasinya. Jika kita membandingkan performa data latih dan uji, hasilnya sangat stabil sehingga resiko overfitting kecil. Namun metrik yang sangat tinggi juga bisa menjadi tanda bahwa dataset relatif mudah diprediksi atau terdapat ketidakseimbangan data. Secara keseluruhan, XGBoost dapat dikatakan lebih baik daripada random forest, terutama lebih baik dalam hal recall dan F1. Jadi jika tujuannya adalah untuk tidak melewatkan pelanggan yang incar, XGBoost lebih cocok digunakan. Tuh guys. Ini ada ROC dan ya bisa dilihat sini angkanya sangat tinggi. Sangat baik. Jadi kedua model tetap robust dan tidak terlalu berpengaruh oleh hal tersebut. Jadi meskipun datasetnya ini ada imbalance data, kedua model itu tetap robust dan tidak terlalu berpengaruh oleh hal tersebut. Nah, jadi ini adalah grid search CV cross validation ya. Bisa dilihat di sini parameter terbaiknya itu untuk random forest ada di sampel splitnya ada 2, estimator 300 dan base error-nya ada 0,99. Untuk XGBoost ini wait. Gue nggak tahu nih kenapa merah begini. Terus terang gue nggak tahu, belum cari info lagi. Kalau nggak salah sih kayaknya ini deh. Library-nya nih udah yang lama. Biasanya sih gitu. Kenapa merah begini? Biasanya ya. Kalau kalian tahu coba komen di bawah. Oh, iya. Udah ya. Melewat upload. Oke, untuk base parameter XGBoost-nya itu di call sample by tree-nya itu 0,8, learning rate 0,01, max depth-nya itu 10, estimator 300 dan subsample 1,0. Untuk base ROC-nya adalah 0,99. Lanjut di sini bisa dilihat di sini default dan setelah kita tune random forest itu lebih unggul dibanding XGBoost. Padahal sebenarnya XGBoost lebih unggul. Cuman di sini untuk ROC-nya itu random forest lebih unggul. Lanjut. Nah, di sini ada apa namanya? Fitur importance, fitur-fitur yang penting. Untuk random forest itu lebih fokus pada aktivitas pelanggan dan perilaku interaksi di platform. Jadi ada 4 kolom nih yang dominan. Ada day since last login, login frequency, age, dan day since interaction.
Kemudian kalau untuk SG Boost, itu lebih fokus pada faktor ekonomi dan demografi dengan perilaku login sebagai pendukung. Jadi fokusnya nih faktor ekonomi dan geografi, demografi. Jadi di sini ada income level, login frequency, decentralized login, marital status, service usage, resolution status, decentralized, traction, gender, dan interaction type. Jadi itu aja yang dapat gue sampaikan, gue jelasin. Dan juga untuk menghemat waktu ya, jadi nggak panjang-panjang dalam buat video ini. Jadi kalau misalkan nih kalian merasa cara gue salah, kalian komen aja. Kalian punya cara yang lebih bagus, lebih efisien, lebih mudah dilakukan, kalian komen aja. Kita sama-sama belajar di sini dan kita sering evaluasi. Gue juga masih terlalu banyak belajar. Bukan berarti gue bikin video ini gue lebih hebat dari kalian. Enggak sama sekali begitu. Oke, gue cuma senang aja di bidang ini. Oke lan, gitu aja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye.